Hololive CN. Ya, gue bakal membahas kenapa mereka bisa bubar dan sebuah hal yang tidak terduga. Bahwa mereka adalah... Ini bakal sedikit panjang, cuma gue akan buat singkat mungkin. Semua dimulai dari kasus Akai Hato atau yang biasa kalian sebut sekarang sebagai Hachama, di mana dia membacakan YouTube analitik dari negara penonton ya, dan menyebutkan nama Taiwan. Lalu sehari kemudian Koko melakukan hal yang sama di streamnya, di mana itu tentu membuat fans dari Cina marah. Karena yang kalian tahu sejarah dan konflik Cina dan Taiwan cukup panjang pada saat itu, dan tentu saat Koko dan Akai Hato menyebutkan nama Taiwan, otomatis membuat fans dari Cina marah. Setelah mendapat banyak amarah dari fans Cina, Covercorp memutuskan buat suspend Akai Hato dan Koko selama beberapa minggu, sampai kondisi menjadi lebih tenang. Banyak reaksi tentunya dari para fans, cuma banyak yang gak setuju dan menganggap suspend ini tindakan yang konyol. Karena mereka gak salah apa-apa. Mereka cuma nyebutin apa yang ada di analitik YouTube depan mereka. Setelah suspend pun, Antis tetap marah terhadap Covercorp, di mana mereka nggak terima kalau Kirikoko cuma disuspend aja. Misalnya adalah Hololive Moment, channel klip dan translator yang besar pada masanya yang berbase di Cina. Dia mogok upload dan terus meminta Covercorp buat menghukum Kirikoko lebih dari suspend. Well, nggak berakhir baik buat channelnya, karena subscriber dia turun dengan cepat dan sekarang channel udah nggak ada. Kenapa sih fans dari Cina marah? Well, jawabannya adalah karena mereka merasa terhianati. Karena mereka bisa dibilang cukup berkontribusi besar dalam perkembangan Hololive, dari klip, translation, dan lain-lain. Oh ya, nggak semua tentunya fans dari sana marah. Ada yang nggak marah dan menganggap kalau kesalahan itu ya maklum aja. Setelah itu, spam Antis mulai bertambah parah kepada banyak member Hololive, di mana mereka terpaksa harus enable chat untuk member aja, atau nggak nampilin sama sekali chat mereka. Dimana itu tentu menghambat pertumbuhan channel para member Hololive. Setelah beberapa blunder dari Covercorp juga dengan ngeluarin surat pernyataan yang agak beda lah isinya di antara CN dan IN dan menunggu terlalu lama buat respon dan lain-lain, Hololive akhirnya mengumumkan akan pemindahan member Hololive CN dari Covercorp ke perusahaan lain. Jadi dari model karakter mereka dan talentnya dipindahkan ke perusahaan lain. Hal ini menuai banyak respon dari para fans, banyak yang sedih dan maklum lah gimana lagi soalnya kasus ini lumayan besar dan mungkin ini yang terbaik bagi mereka. Namun, pada 12 November tiba-tiba Hololive mengumumkan bahwa mereka gak jadi memindahkan member Hololive CN, tapi mereka akan digraduatkan atau bisa dibilang dibubarin. Lalu banyak pertanyaan dari para komunitas Hololive, apa yang membuat Hololive memutuskan untuk melakukan hal ini? Well, mungkin ini ada hubungannya sama Hololive CN sendiri. Banyak informasi bahwa member Hololive CN yaitu Sylvia, Artia, Dori, dan Rosalind ada di sisi Antis. Cuma di sini yang menjadi fokus adalah Artia, di mana dia terlibat dengan spam Antis ini, di mana banyak bukti dan informasi yang menunjukkan itu. Gini, Artia setelah dia stream dan Kirikoko serta Akai Hato disuspend, dia nge-tweet mengingatkan viewersnya bahwa dia nggak mau ada politik dan lain-lain. Namun ada yang membocorkan bahwa pada 26 September, sebelum tweet ini, dia sempat memposting di Weibo, Hold the Bottom Line, yang berarti dia dalam hal ini adalah menunjukkan dia di sisi Antis. Ada juga info dia melakukan protes menggunakan sub account-nya di Douyu, di mana dia udah bukan rahasia lagi kalau dia siapa bagi para Antis. Bahkan di Bilibili dia sempat melakukan stream di mana mereka menonton suatu film yang di mana itu mengimplikasikan ke penontonnya di sana bahwa dia di sisi mereka. Dia bahkan punya sejarah ikutan cyber attack lah dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma gue nggak bisa bahas semuanya karena ini lumayan berat dan bahkan ini bahasannya gue halusin lagi. Semoga kalian bisa ngerti. Tentu ini nggak dikonfirm sama Hololive, cuma terlalu banyak informasi dan bukti yang nggak bisa diabaikan. Kalau buat Speteko sama Yogiri gimana? Well, mereka dari Taiwan. Jadi mereka juga bingung mau ngapain dan mungkin diam adalah hal yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Setelah Hololive CN graduate, Cina merilis peraturan untuk semua VTuber yang mau live atau ada di Cina untuk memberikan info pribadi mereka. Tentu ini bisa berbahaya buat talent dari Hololive, maka Hololive pun memutuskan untuk pergi dari Cina. Dan lagi pula dibandingkan IN dan Jepang, penghasilan dari sana lebih sedikit. Cuma kalau kalian pengen lengkapnya, kalian bisa cek dua video ini, kalian bisa cek di atas atau di deskripsi. Oke, sampai sini aja video gue. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Ini video-video terbaru gue, siapa tahu kalian tertarik. Bye.